Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfidi Midasya Rufnis dari jurusan Psikologi Islam semester 2. Kali ini saya akan membahas mengenai Albert Bandura. Sebagai pemenuhan tugas saya, juga ingin sharing sedikit kepada teman-teman yang menonton video ini. Jadi untuk dapat mengetahui lebih lanjut, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Albert Bandura lahir di Mundare, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Masa kecil dan remajanya Bandura dihabiskan di desa kecil hingga Bandura menempuh pendidikan di daerah tersebut. Keterbatasan pendidikan di kota tersebut seperti ini menyebabkan Bandura menjadi mandiri dan memiliki motivasi dalam hal belajar. Dan sifat-sifat yang berkembang ini terbukti sangat membantu dalam karir Bandura yang terbilang cukup panjang. Bandura pernah menempuh pendidikan di sekolah kecil yang hanya memiliki 2 orang guru. Menurut Bandura, karena terbatasnya akses ke sumber daya pendidikan, para siswa harus bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. Albert Bandura kemudian melanjutkan pendidikannya di University of British Columbia. Pada awalnya Bandura memilih jurusan ilmu biologi dan minatnya dalam ilmu psikologi terbentuk secara tidak sengaja. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan, Bandura meraih gelar sarjana di tahun 1949. Kemudian meraih gelar master dalam bidang psikologi pada tahun 1951 hingga setahun berikutnya meraih gelar doktor dalam bidang psikologi klinis. Setelah lulus, Bandura diterima bekerja di Stanford University. Saat itu juga berbagai penelitian mulai dijalankan dan dikembangkan. Di tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan kemudian di tahun 1980 mendapat anugerah American Psychological Association untuk kategori Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Sears dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak itu, Bandura sudah mulai meneliti tentang agresi pembelajaran sosial dan mengambil Richard Walters, muridnya yang pertama mendapat gelar doktor sebagai asistennya. Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan 2 fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Albert Bandura yang sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Selanjutnya masuk kepada teori Albert Bandura tentang social learning. Bandura pada awalnya dipengaruhi oleh penelitian Robert Sears terkait dengan familial antecedents dari perilaku sosial dan pembelajaran identifikasi. Dia mengarahkan penelitian awalnya ke peran pemodelan sosial dalam motivasi, pemikiran, dan tingkah laku manusia. Bekerja sama dengan Richard Walters, mahasiswa doktoral pertamanya, ia terlibat dalam studi pembelajaran sosial dan agresi. Upaya bersama mereka menggambarkan peran penting pemodelan dalam perilaku manusia dan mengarah ke program penelitian tentang faktor penentu dan mekanisme pembelajaran observasional. Teori pembelajaran social learning menurut Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan pengembangan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan pada proses-proses mental internal. Jadi,
Dalam teori pembelajaran sosial, kita dapat mengambil atau menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial, manusia itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan. Modeling dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya. Maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, pembelajaran melalui meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati itu, sedang memperlihatkan model untuk mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seseorang yang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model. Seperti pendekatan teori pembelajaran terhadap kepribadian. Teori pembelajaran sosial berdasarkan pada penjelasan yang diutarakan oleh Bandura bahwa sebagian besar daripada tingkah laku manusia diperoleh dari dalam diri, dan prinsip pembelajaran sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang. Akan tetapi, teori-teori sebelumnya kurang memberi perhatian pada konteks sosial di mana tingkah laku ini muncul dan kurang memperhatikan bahwa banyak peristiwa pembelajaran terjadi dengan perantara orang lain. Maksudnya, sewaktu melihat tingkah laku orang lain, individu akan belajar meniru tingkah laku tersebut atau dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai model bagi dirinya sendiri. Struktur kepribadian dalam perspektif Albert Bandura. Struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Bandura terdiri dari 4 aspek, yaitu sistem self atau self system, regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif. Yang pertama, sistem self. Bandura meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Sistem self yang dimaksud yaitu struktur kognitif yang memberikan pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, perspektif evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Fungsi psikologi dalam diri individu disebut oleh Bandura sebagai kondisi triadik reciprocal causation. Sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Digunakan kata reciprocal timbal balik untuk mengidentifikasikan adanya interaksi dan dorongan yang mempunyai kekuatan dan memberikan kontribusi yang setara. Yang kedua, regulasi diri.
Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai sedang berlangsung. 10 titik tekan yang dijelaskan oleh Bandura ialah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk meramal yang dipahami sebagai kemampuan memprediksi atau suatu hal sehingga individu mampu mengantisipasi hasil dan membuat rencana sesuai dengan harapannya. Dalam kegiatan memotivasi diri, melakukan 2 strategi yaitu strategi reaktif dan strategi proaktif. Strategi reaktif dipakai dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan strategi proaktif digunakan oleh individu dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi regulasi seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh observasi diri, proses penilaian atau mengadili tingkah laku, dan reaksi diri afektif atau self-response. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu evaluasi tingkah laku dan penguatan. Yang ketiga, efikasi diri. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Yusuf dan Juntika mengidentifikasikan efikasi diri sebagai keyakinan diri, sikap percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkan kepada hasil yang diharapkan. Efikasi diri ini sering dikait-kaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Efikasi diri dapat bersumber dari 4 hal, yaitu pengalaman performasi merupakan prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Yang kedua, pengalaman vicarious merupakan pengalaman yang diperoleh melalui social modeling. Yang ketiga, persuasi sosial. Dan yang keempat, keadaan emosi. Yang selanjutnya yang keempat, efikasi kolektif. Pendapat Bandura mengenai individu adalah orang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individu, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada di dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Evaluasi dan modifikasi perilaku yang Bandura telah menjadi produktif dalam buku dan artikel jurnal selama 60 tahun terakhir dan merupakan psikolog yang hidup paling banyak dikutip. Beberapa buku dan artikel jurnal terkait Bandura telah menjadi karya klasik dalam psikologi dan terus dikutip secara luas hingga saat ini. Publikasi profesional pertamanya adalah makalah tahun 1953 yang berjudul Primary and Secondary Suggestibility yang dimuat dalam Journal of Abnormal and Social Psychology. Pada tahun 1903, Bandura menerbitkan Aggression Social Learning Analysis yang berfungsi pada asal-usul agresi. Bukunya di tahun 1977, Social Learning Theory, menyajikan dasar-dasar teorinya tentang bagaimana orang belajar melalui observasi dan pemodelan. Artikel Bandura tahun 1977 yang berjudul Self-Efficacy Toward a Unification Theory of Behavioral Change diterbitkan dalam Psychological Review dan memperkenalkan konsepnya tentang self-efficacy. Artikel itu juga menjadi karya klasik dalam dunia psikologi. Jadi, mungkin itu saja sedikit dari saya mengenai Albert Bandura ini. Saya sadar dalam penyampaian saya kali ini masih banyak menuai kekurangan karena saya juga menyadari bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang pasti memiliki salah dan hilaf, maka saya memohon maaf. Mohon sekiranya untuk dapat dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk penonton sekalian.
Terakhir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah menonton, dan mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita pelajari dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita. Sekian. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.